Kalau kita lihat pasar perumahan sepanjang tahun 2023, sebetulnya kita sudah lihat itu dari sebelum ya, artinya pada masa pandemi pun pasar perumahan merupakan salah satu pasar properti yang paling stabil dibandingkan pasar properti lainnya gitu ya. Karena pasar perumahan merupakan suatu kebutuhan orang pembeli dari rumah ini kebanyakan end user. Jadi itu yang paling penting dan kita lihat pertumbuhannya cukup stabil. Jadi baik itu permintaan maupun pasokannya itu tumbuh 2-3% dari tahun sebelumnya. Oke, dari segi wilayah atau segmen, yang mana nih yang menjadi favorit masyarakat? Dari data yang kita monitor, kita secara berkala memonitor pasar perumahan di Jabodetabek. Ada sekitar 50 township project yang kita monitor. Dan kita lihat permintaan masih kebanyakan datang dari Tangerang dan Tangerang Selatan, kemudian juga area Bogor dan Depok. Kalau dari segi segmen untuk harga-harganya dan juga kelas ini yang paling banyak apa, Pak? Paling banyak sebetulnya di segmen middle. Jadi kalau kita lihat kue paling besar sebetulnya di kisaran harga unit sekitar 1 sampai 2,5 M. Oke, Gitu 1 ya. sampai 2,5 M. Betul. Nah, mengingat tadi relatif stabil sepanjang 2023 bahkan 2-3%. Nah, ini faktor-faktornya apa saja sih, Pak, sehingga rumah tapak ini bisa dikatakan cukup mendominasi di sektor properti? Ya, pertama tadi yang pasti kebutuhan ya. Jadi memang pembelinya adalah end user bukan investor seperti sektor properti lainnya. Dan kemudian juga di 2023 November semenjak pemerintah mematok suku bunga acuan menjadi 6%, dan sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi suku bunga KPR, di mana suku bunga KPR itu adalah paling penting untuk pasar perumahan ini karena sekitar 60-85% cara pembelian rumah itu masih dengan KPR. Oke. Gitu ya. Nah, kenapa masih cukup bertahan? Karena pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai subsidi PPN ya. Jadi yang rumah senilai 2 miliar itu masih disubsidi PPN-nya jadi 0%. Jadi itu cukup membantu penjualan rumah existing. Jadi artinya yang sudah jadi itu cukup terbantu gitu ya. Dan juga sepertinya pasca pandemi ini developer sudah mulai berani untuk melaunching klaster-klaster baru, lebih aktif. Jadi tidak hanya tadinya di segmen yang lebih kecil ukuran rumahnya atau menengah, tapi yang sudah ke segmen yang lebih tinggi. Ekspansif begitu ya, Pak ya? Betul. Nah, terkait dengan batas harga rumah subsidi yang naik, Pak, per 1 Januari 2024 ini, seperti apa dampaknya bagi developer maupun konsumen? Sebetulnya kami tidak langsung memonitor rumah yang subsidi nih, Mbak, karena kami lebih dari pasar perumahan di Jabodetabek yang kami pantau yang 50 township project itu lebih ke perumahan yang komersial. Ya. Cuman kalau kita lihat kenaikan harga itu sudah pasti tidak bisa dihindari ya, karena memang kenaikan harga itu dipengaruhi oleh kenaikan inflasi yang berpengaruh ke harga bangunan, kemudian juga improvement dari infrastruktur, aksesibilitas yang lebih baik saat ini, itu juga sangat mempengaruhi kenaikan harga rumah. Jadi memang itu tidak bisa dihindari gitu. Nah, satu respon yang mungkin bisa dipikirkan oleh Desati oleh para developer ini sudah pasti lebih menyiapkan strategi marketingnya, di mana mungkin cara pembayarannya, down payment-nya lebih lunak, kemudian jangka cicilannya juga lebih panjang, itu sangat membantu para calon pembeli rumah sih.
harus lebih inovatif gitu ya Pak Betul, dalam mencari betul, strategi-strategi marketing untuk bisa menggrab lagi konsumennya. betul. Nah terkait dengan rumah tapak sendiri nih Pak, tadi kan Anda sebutkan masih didominasi oleh pembelian KPR nih. Nah Betul. di era suku bunga yang saat ini masih bisa katakan tinggi meskipun di tahun ini ada ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan, bagaimana hal ini bisa mempengaruhi permintaan dari rumah tapak di tahun 2024? Yang kami lakukan interview dengan beberapa pengembang, kemudian juga kita lihat suku bunga KPR yang dipatok oleh Ya. bank-bank saat ini, memang tidak serta-merta dengan suku bunga acuan yang 6% ini mempengaruhi suku bunga naiknya suku bunga KPR gitu ya. Jadi bank-bank ini juga masih sangat kompetitif menawarkan suku bunga KPR-nya kepada calon pembeli rumah yang menggunakan KPR. Jadi kami yakin cukup stabil di 2024 ini eh, masih akan cara pembelian rumah dengan KPR ini masih akan mendominasi. Hmm. Kalau di tahun 2023 sekitar 2-3%. Nah, kalau di 2024 proyeksinya seperti apa nih Pak terkait dengan tren permintaan rumah tapak sendiri? Kalau kita lihat secara historisnya tidak ada gangguan yang sangat signifikan. Kami proyeksikan pertumbuhan permintaan dan juga pasokan akan berkisar sama 2-3% Oke, di tahun faktor-faktor yang bisa 2024. menjaga kenaikan ini apa saja Pak? Sudah pasti tadi yang sempat disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani juga masalah stabilitas makroekonomi yang akan mempengaruhi suku bunga acuan dan suku bunga KPR itu yang paling utama karena dari sisi permintaan itu yang harus dijaga lebih. Kemudian juga dari segi pasokan sudah pasti kemudahan perizinan untuk para pengembang ini juga perlu diperhatikan supaya mereka lebih leluasa untuk melakukan ekspansi sehingga cost dari pembangunan itu bisa ditekan. Mengingat sebetulnya saat ini sektor properti masih dibayangi dengan angka backlog yang cukup tinggi Pak. Apakah nanti ke depannya rumah tapak ini juga memfokuskan untuk ada peningkatan bagi konsumen khususnya keluarga baru atau justru keluarga yang sudah existing memiliki rumah tapi ingin upgrade huniannya Pak? Saya pikir keduanya ya, cuman backlog ini kan lebih terutama diutamakan untuk pemilik rumah baru ya. Jadi kebanyakan untuk eh, keluarga muda, kemudian keluarga yang memang kesulitan untuk mendapatkan rumah gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat perhitungan backlognya lebih utama ke sisi tersebut gitu ya, Oke. dibandingkan dengan yang mengupgrade rumahnya. Jadi kebanyakan memang yang paling berat adalah apabila ingin membeli rumah untuk pemula, jadi keluarga muda itu yang menjadi masalah saat ini karena harga sudah cukup mahal dan itu yang dipentingkan di awal sih sebetulnya. Oke. Ada beberapa insentif yang dikeluarkan pemerintah termasuk insentif PPNDTP Betul, Pak, betul. yang dikeluarkan 100% sampai Juni dan 50% sampai Desember 2024. Sejauh mana hal ini bisa membooster permintaan rumah tapak Pak? Sudah pasti akan berpengaruh positif, terutama untuk penjualan rumah yang sudah jadi, karena perumahan ini kan penjualannya selain yang rumah yang sudah jadi juga ada inden gitu ya. Jadi memang peraturan subsidi PPNDTP ini lebih ke untuk penjualan yang sudah jadi. Jadi sudah pasti itu akan berpengaruh sangat positif sih. Oke, lalu faktor-faktor apa saja lagi sih Pak yang menjadi katalis positif bagi sektor properti khususnya rumah tapak di tahun 2024 ini? Eh, yang pasti tadi saya kembali lagi suku bunga sih. Untuk dari segi permintaan yang perlu dijaga adalah stabilitas bagaimana calon pembeli rumah ini bisa membeli rumah dengan lebih murah gitu ya. Jadi salah satu yang perlu dijaga adalah bagaimana availability dari suku bunga KPR ini lebih dijaga gitu.